Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Sabtu 29 Oktober 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari, Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, pesan Injil suci ini sungguh luar biasa untuk kita sebagai manusia ini, agar sungguh kita mampu hidup seturut kehendak Tuhan kita. Jangan mencari kehormatan, tidak usah mencari kehormatan. Penghormatan itu akan diberikan, akan dianugerahkan kepada mereka yang layak, mereka yang pantas menerimanya. Untuk itu, yang perlu kita upayakan, kita perjuangkan dalam hidup ini, mari kita semua berupaya untuk melayakkan diri, memantaskan diri untuk mendapatkan kelimpahan berkat. Dan semoga kita sungguh menjalani hidup ini ingin selalu melakukan yang baik, bahkan yang terbaik, agar kita semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Dan semoga dengan demikian hidup kita berlimpah berkat. Pribadi yang sungguh layak bertumbuh seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang baik, yang mulia. Nah, mari kita cermati, apakah kata-kata ini yang keluar dari mulut ini selalu baik, selalu mulia? Kalau iya, mantap. Yang kedua, karya hidup kita. Apakah sungguh karya hidup kita ini dilandasi kasih, diwarnai kasih Tuhan, bahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama, sehingga karya pelayanan hidup kita ini tulus kita lakukan, ikhlas kita berikan, sehingga Tuhan berkenan akan karya hidup kita. Bagaimana? Apakah karya hidup kita ini berdasarkan kasih dan selalu untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan sesama? Dan yang ketiga, sikap perilaku hidup kita. Apakah sikap perilaku hidup kita ini empan-papan, bahkan elegan dan juga relevan seturut zaman ini, sehingga sungguh hidup kita akan berlimpah kebaikan dari Tuhan sendiri, karena kita memberikan diri dalam sikap perilaku yang sungguh seturut kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.